Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Kurnia Lestari dengan NPM 2013030050, Prodi Sistem Informasi kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan data warehouse untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah data warehouse. Fase pengembangan project data warehouse. Yang pertama yaitu project planning, yang kedua requirement definition, yang ketiga design, yang keempat construction, yang kelima implementasi atau deployment, yang keenam maintenance. Project planning. Project planning merupakan penentuan sesuatu yang ingin dicapai oleh pengguna data warehouse sesuai lingkup proses bisnisnya. Contohnya, mengetahui jumlah pengiriman barang tahun 2021 sampai 2022 pada jasa pengiriman XNT Express untuk menentukan jumlah perekrutan karyawan baru. Requirement definition berisi proses bisnis dari fungsi atau bagian yang terlibat, di mana di dalamnya akan diketahui grain, dimensi, dan fakta dari tujuan data warehouse yang sudah ditetapkan. Yang pertama yaitu pemilihan proses bisnis, yang kedua penentuan grain, yang ketiga identifikasi dimensi, yang keempat identifikasi fakta. Pemilihan proses bisnis dari project planning yang telah dicontohkan yaitu proses bisnis pengiriman, penentuan grain, jumlah pengiriman per bulan. Identifikasi dimensi, yaitu ada dimensi pengirim, dimensi penerima, dimensi kurir, dimensi alamat, dimensi waktu, dimensi barang, dan juga dimensi kategori barang. Identifikasi fakta, yaitu fakta pengiriman. Desain, yang pertama yaitu desain logikal. Desain data warehouse yang berbentuk konsep atau abstrak, dibuat berdasarkan analisa kebutuhan data warehouse. Tidak bisa langsung dikonversi menjadi executable query, DDL ataupun DML, yang berfungsi untuk mendefinisikan informasi yang diperlukan untuk diproses ke desain fisikal yang kemudian disimpan ke data warehouse, berbentuk skema data warehouse. Kemudian desain fisikal, yaitu membuat model dari desain logikal menjadi bentuk yang bisa diimplementasikan pada basis data. Mengubah dimensi dan fakta menjadi tabel, kolom atau field, tipe data, constraint, primary key, foreign key, null ataupun not null. Proses membuat database dengan SQL statement. Skema. Yang pertama yaitu skema start, mempunyai satu fakta dan yang lainnya adalah dimensi. Pada dimensi tidak dilakukan normalisasi sehingga kinerja pengambilan data lebih cepat karena tidak memerlukan query join yang kompleks. Yang kedua yaitu skema snowflake, mempunyai satu fakta dan yang lainnya adalah dimensi. Pada dimensi dilakukan normalisasi sehingga mempunyai dua atau lebih level dimensi. Kinerja pengambilan data lebih lama dibandingkan skema start. Normalisasi dilakukan, memudahkan dalam melakukan update atau maintenance data warehouse. Contoh skema snowflake desain logikal dari project planning, yaitu yang pertama ada fakta pengiriman, kemudian dimensi barang, dimensi kategori barang, dimensi waktu, dimensi pengirim, dimensi penerima, dimensi kurir, dan dimensi alamat. Skema snowflake desain fisikal, yaitu ada dimensi alamat dengan ID alamat, kecamatan, kota, provinsi, dengan tipe data, varchar, dengan panjang masing-masing 20 dan 30. ID alamat di sini berperan sebagai primary key. Kemudian dimensi pengirim. Ada ID pengirim, nama pengirim, ID alamat, nomor telepon dengan tipe data varchar dengan panjang data 20, 50, 30, dan 13. Di sini ID alamat sebagai foreign key, kemudian ID pengirim di sini sebagai primary key. Kemudian dimensi penerima. ID penerima, nama penerima, ID alamat, dan nomor telepon dengan tipe data varchar dengan panjang 20, 50, 20, dan 13. Di sini ID penerima sebagai primary key dan ID alamat sebagai foreign key. Kemudian dimensi kurir. Ada ID kurir, nama kurir, ID alamat, nomor telepon dengan tipe data varchar dengan panjang data 20, 50, 20, dan 13. ID kurir di sini sebagai primary key, kemudian ID alamat sebagai foreign key. Kemudian ada dimensi barang, yaitu
ID barang, nama barang, ID kategori, berat dalam kilo, dengan tipe data varchar dengan masing-masing panjang 10, 100, 5, dan 5. Di sini ID barang sebagai primary key. Kemudian dimensi waktu ada tanggal, ID waktu, dan ID bulan. Kemudian ada dimensi kategori barang yang berisikan ID kategori dan jenis barang yang mempunyai tipe data varchar dengan ID kategori sebagai primary key. Kemudian ada tabel fakta. Di sini ada fakta pengiriman dengan nomor pengiriman sebagai primary key, ID pengirim, ID penerima, ID kurir, ID barang, ID waktu, kemudian ada biaya, jumlah pengiriman total, dan status. Dengan tipe data varchar dan integer. Dengan panjang masing-masing data 20 dan 10. Untuk status mempunyai panjang data 5. Construction, yaitu instalasi hardware atau software yang diperlukan seperti DBMS, ETL tool, dan yang lain. Pembuatan database data warehouse, kemudian ETL, extract, transform, dan load. Extract yaitu mengambil data dari sumber data, teks, Excel, database, OLTP, dan yang lainnya. Step yang biasa digunakan yaitu text file input untuk mengambil data dari file teks. CSV file input mengambil data dari file khusus CSV. Microsoft Excel input mengambil data dari file Excel. Tabel input mengambil data dari database seperti MySQL, SQL Server, Oracle, Access, dan seterusnya. Extract yaitu sumber data dari CSV, file fixed width, file tidak terstruktur, file Excel atau spreadsheet, file XML, MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan yang lainnya. Transform yaitu data yang telah diambil dengan proses ekstrak diubah dari bentuk asli ke bentuk yang sesuai dengan kebutuhan proses berikutnya. Jenis proses transform yaitu konversi tipe data, pemilihan field, sorting data, perhitungan, penggabungan data. Transform dengan menggunakan step, sort rows untuk mengurutkan data, merge join untuk menggabungkan beberapa file, stream lookup untuk menggabungkan file dan database, database lookup untuk memilih field tertentu berdasarkan filter. Load, data yang telah diproses dengan proses transform disimpan ke satu file atau tabel yang sesuai dengan kebutuhan proses berikutnya. Jenis proses load yaitu tabel, output, insert, atau update. Implementasi atau deployment, load data database, data warehouse pada lingkungan bisnis. Membuat tampilan dashboard untuk pengguna, melakukan pelatihan dan pendampingan penggunaan sistem data warehouse, menyediakan fitur backup, recovery, dan security. Maintenance, monitoring pada sistem data warehouse, penyesuaian kinerja database, dukungan dan pelatihan jika diperlukan, pengelolaan sistem data warehouse. Terima kasih, sekian dari materi data warehouse. Kemudian kita akan sambung dengan praktikum menggunakan Pentaho. Baik, sekarang kita lakukan praktek. Untuk ETL yang pertama kita lakukan extract dan transform. Kita gunakan Microsoft Excel input dan juga CSV file input. Untuk pengaturannya klik 2 kali, kemudian kita browse, kemudian kita pilih barang, enclosure-nya kita hilangkan saja, ini delimiternya sudah benar ya, kita klik get field. Oke. Kita lihat previewnya. Nah, di sini bisa dilihat 9 rows, ada barang-barang, nama barang, dan ID kategori. Kita klik OK saja.
Kemudian untuk Microsoft Excel kita klik 2 kali. Kita pertama-tama pilih Spreadsheet Type Engine. Kita sesuaikan dengan komputer atau laptop masing-masing. Di sini kita klik Browse. Kita pilih jenis barang. Kemudian jangan lupa klik Add. Kemudian di sini ada sheet tanda seru, ini kita harus edit. Kemudian kita get sheet names, sheet 1. Kemudian klik OK. Kemudian di sini field, kita klik get field. Nah, di sini ada ID kategori dan jenis barang. Kita lihat previewnya. Nah, di sini ada ID kategori dan jenis barang. Kita klik OK. Kemudian kita gabungkan kedua data ini. Kita transform menggunakan sort rows. Kita hubungkan masing-masingnya dengan job group. Kita rubah dulu namanya agar tidak bingung. Di sini kita beri nama file input barang. Kita oke. Dan di sini kita Microsoft Excel jenis barang. Sort rows barang. Kemudian kita klik get field. Klik OK. Kemudian ini sort rows jenis barang. Kita klik get field. Klik OK. Kemudian kita beri merge join. Kita hubungkan menggunakan job seperti biasa. Di sini first step kita pilih sort rows barang. Yang kedua sort rows jenis barang. Key field kita menggunakan ID kategori dan juga ID kategori. Klik OK. Kita coba jalankan. Nah, di sini sudah bisa dilihat. Barang ID kategori K1. Ini bedak kategori 1. K01 di sini jenis barangnya kosmetik. K02 di sini dengan kesehatan, alat kesehatan, dan K03 obat. Untuk selanjutnya kita lakukan praktek ETL. Kita gunakan text file input dan tabel input. Tabel input ini untuk sumber dari database ya. Kemudian kita akan menggabungkan file ini menggunakan stream lookup.
Kita hubungkan menggunakan job hook. Seperti ini. Klik 2 kali untuk tabel input. Di sini kita akan menginputkan alamat, ya kita beri judul text file input alamat. Klik browse. Kita pilih filenya. Kita add. Kemudian kita edit bagian konten. Karena ini bentuknya CSV, maka separatornya itu koma ya. Enclosure-nya kita hapus saja. Kemudian kita ke field. Kita klik get field. Oke. Close. Kita lihat previewnya dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Hasil dari preview ada kode, kecamatan, kota, dan provinsi. Kita close, kita oke. Kemudian untuk tabel input, kita beri nama tabel input penerima. Kemudian untuk connectionnya kita pilih Hafifah Connection. Kemudian get SQL statement. Kita pilih tabel di sini. Kita pilih tabel penerima. Klik OK. Yes. Kemudian kita lihat previewnya. Nah, di sini ada penerima. Nama penerima yaitu Mina dan Mila. Alamat A01 dan A02. Ini kan kita belum mengetahui alamat A01, A02 ini yang alamat sebelah mana gitu. Jadi ini nanti kita akan gabungkan dari dua data tersebut. Kita atur di stream lookup. Lookup step ini kita ambil dari text file input alamat. Untuk field kita ambil ID alamat. Lookup filenya kita ambil dari kode. Ini adalah penghubung. Kemudian ini yang ingin kita tambahkan yaitu kecamatan, kota, dan juga provinsi. Kita klik OK. Coba kita jalankan. Nah, bisa terlihat di sini sudah ada kecamatan, kota, dan provinsinya sudah tampil. Alamat A01 Serengat, A02 Ponggok dengan kota Blitar dan provinsi Jawa Timur. Kemudian kita akan loadkan ke database dari data warehouse-nya. Untuk mentransform kita gunakan select values. Kita hubungkan dengan job hook. Di sini kita sesuaikan saja file yang akan dimasukkan ke database tujuan. Nah, di sini untuk database tujuannya yaitu ada ID penerima, nama penerima, ID alamat, dan nomor HP. Jadi kita hapus saja untuk kecamatan, kota, dan provinsi. Di sini ada rename to. Ini bisa kita gunakan ketika kita akan mengganti field name dari yang di sini. Kemudian kita klik OK. Kemudian step selanjutnya kita gunakan output, tabel output. Tabel output kita ketikkan saja. Tabel output. Di sini kita hubungkan juga menggunakan job hook. Nah, di sini kita pilih dulu ya, ini untuk database tujuan yaitu DWXNT. Kemudian kita target tabelnya, kita klik browse. DWXNT tabel, kita masukkan ke tabel penerima. Kita klik OK. Kita cek dalam database-nya. Tabel penerima, dimensi penerima di sini. Di sini kosong, belum ada datanya. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini sudah masuk ke tabel data warehouse. Kita cek
apakah sudah masuk. Nah, di sini pada dimensi penerima sudah masuk nama penerima Mina dan Mila, alamat A01 A02, ID alamatnya. Jadi ETL-nya telah berhasil. Di sini kita tidak harus menggunakan step-step seperti ini. Kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan data warehouse. Untuk contohnya, kita bisa langsung menggunakan Microsoft Excel input. Kemudian kita langsung load ke database. Di sini kita hubungkan terlebih dahulu ya, menggunakan job hop seperti biasa. Di sini kita inputkan, kita sesuaikan dahulu. Excel 2007, browse, jenis barang, kita beri judul Microsoft Excel input jenis barang. Jangan lupa di add, kemudian bagian sheet, get sheet, field, get field, kemudian kita coba preview. Ini sudah muncul seperti ini, kita close dan oke. Kemudian kita masukkan ke tabel output, kita connectionnya kita ganti ke DWXNT untuk data warehouse tujuan. Kemudian target table, klik browse, kita pilih tabel, kategori barang. Oke, kita oke, kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini tabel output 3 rows sudah terinput. Kita lihat pada database. Di sini kategori barangnya masih kosong. Coba kita lihat lagi setelah kita lakukan load tadi. Nah, di sini sudah masuk K1, K2, K3, kosmetik, alat kesehatan, dan obat. Sekian dari presentasi saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.